Kami sungguh rindu untuk bersama-sama sebentar kami satukan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menikmati pujian. Untuk bersama-sama kami menyembah Engkau. Dan untuk bersama-sama kami dikuatkan lewat firman-Mu. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada dan mengakses layanan ini. Kami berdoa dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau nyatakan mujizat-Mu. Kau nyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami percaya ada kekuatan terjadi. Ada kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Kalau kami ada Tuhan, Aku hidup sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. berkat kemurahan. Oh, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh kami percaya itu karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini Semua karena kemurahan semua berkat kemurahan. Oh, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena
kami berterima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, pagi hari ini kami mau angkat pujian, kami mau buka mulut dan hati kami. Kami mau berterima kasih ya Yesus, kami mau bersyukur sebab Engkau ajaib dan dahsyat bagi setiap kami. Kami percaya ketika kami memuji-muji Engkau, ketika kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Tuhan, kami percaya mujizat dan kebaikan-Mu semakin Kau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita pagi hari ini. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Yesus kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin, haleluya. Sebab Dia Yesus yang ajaib bagi kita, amin. Kita akan bersyukur, kita akan bersuka cita, dan kita akan tinggikan namanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama dengan imanku katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat. Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa, kami percaya ada mujizat. Yesus ajaib. Sungguh kami bersuka cita dan kami percaya bahwa Engkau Yesus ajaib bagi kami Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Mari katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, bertambah-tambah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
tidak pernah berubah bagi setiap kita. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Bersuka cita di dalam Tuhan, serukan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersuka cita di dalam Engkau. Dan sungguh kami dikuatkan Tuhan. Bahwa tidak ada Allah seperti Engkau. Mari pagi hari ini Tuhan, firman-Mu membentuk kami, menguatkan kami, menjadikan kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, puji Tuhan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, bisa bersekutu, memuji nama Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang kita waktunya mendengarkan isi hatinya Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu yang Engkau masih berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Hati kami haus akan Engkau dan hati kami pun haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan ubahkan kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti firman yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Bantu kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan bantu hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda lewat saya adalah tentang berdamai dengan masa lalu. Ya, masa lalu. Masa lalu itu yang biasanya suka datang menghantui pikirannya kita di masa sekarang dan juga mungkin di masa depan. Tapi satu hal yang perlu Anda tahu bahwa masa lalu itu tidak bisa menentukan masa sekarang dan masa depan kecuali kalau Anda mengizinkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya masa lalu kita itu buruk, misalnya kita pernah melakukan hal yang salah sama orang lain atau orang lain pernah melakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita dan hidup kita hancur atau masa lalu kita buruk, masa sekarang kita dan masa depan kita bisa jadi buruk kalau Anda mengizinkan itu tetap buruk gitu. Semua tergantung dari responsnya kita. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah hidup Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Dan kita akan melihat dari dua point of view, dari dua cara pandang ya. Yang pertama dari saudara-saudaranya Yusuf, yaitu orang-orang yang pernah punya masa lalu yang buruk. Masa lalu yang buruk itu adalah dengan melakukan kejahatan atau menabur kejahatan di kehidupan orang lain. Di kehidupan orang lain. Dengan sengaja atau tanpa sengaja ya. Dan yang point of view yang kedua adalah dari si Yusuf yang adalah tanda kutip korban dari perlakuan buruk orang lain yang menghancurkan kehidupannya. Oke, jadi mari kita buka di Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang kita baca hari ini. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nah, jadi ini sudah mulai gimana ya? Ada kecurigaan ini. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Mengapa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Point of view yang pertama, saudara-saudara Yusuf tidak bisa move on dari perasaan bersalah. Karena sebenarnya di pasal sebelumnya, di pasal 45, Yusuf itu sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa dia sudah mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Dia bahkan sudah merangkul, udah cium-cium, udah nangis-nangis, udah nostalgia, udah kayak gak ada apa-apa. Kayak saudara-saudara Yusuf tuh kayak gak pernah ngapa-ngapain si Yusuf. Padahal kan kesalahannya cukup fatal sekali ya. Saudara-saudaranya itu sampai menjual Yusuf jadi budak.
sampai Yusuf jadi budak, terus masuk penjara, terus begini begitu dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar hidupnya itu sangat gak enak banget dah Yusuf gara-gara perlakuan saudara-saudara ini. Tapi Yusuf malah lebih gampang move on, lebih gampang mengampuni. Dan sedangkan saudara-saudaranya Yusuf malah tidak bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Maka dari itu mereka berpikir di ayat 15 tadi, boleh jadi Yusuf akan menendam kita nih dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Dan mereka maksudnya mereka memakai ayah mereka sebagai tameng. Dari sejak ayahnya hidup sampai ayahnya Yakub ini sudah tidak ada, udah istirahat dengan dalam damai, tetap dijadikan mereka sebagai tameng keselamatannya mereka. Kita maksudnya kita seperti saudara-saudara Yusuf, kalau ada dari Anda yang pernah hidupnya dulu melakukan kejahatan atau menabur kejahatan, pernah memperlakukan orang lain dengan tidak baik, dan perasaan bersalah itu terus menghantui, itu akan membuat hidup itu gak damai. Bener gak? Ya, gak damai rasanya hatinya. Rasanya selalu curiga sama orang lain, bahkan sama semua orang. Misalnya nih, saya misalnya dulu pernah selingkuh nih. Sudah nggak apa-apa, sudah minta maaf dan sudah baikan sama pasangan, udah nggak selingkuh lagi, tapi perasaan bersalah itu terus menghantui, membuat saya akhirnya curiga bahwa pasangan saya nanti akan selingkuh juga, menyelingkuhi saya, karena dulu saya pernah selingkuh sama dia, jangan-jangan dia akan balas dendam nih sama saya. Kita kalau hati nuraninya itu sudah kotor atau udah nggak bener gara-gara perasaan bersalah itu, gara-gara kesalahan kita di masa lalu yang terus menghantui kita, pandangan kita terhadap orang lain itu juga akan selalu buruk. Maka dari itu orang gampang curiga, gampang takut, padahal gak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya. Dan orang lain belum tentu akan membalas dendam. Ya cuma takut-takut sendiri gitu dalam hati, takut-takut sendiri, mikir-mikir ngeri-ngeri sendiri, terus curiga-curiga sendiri, terus berpikiran buruk sendiri tentang orang lain. Itu karena hatinya sudah gak benar. Dan hati yang gak benar itu yang harusnya segera dibenerin, diperbaiki dengan berdamai dengan Allah dan juga dengan diri sendiri. Saudara-saudara Yusuf dari awal mereka tidak langsung datang entah mau sujud kayak mau ngapain terserah, pokoknya datang langsung minta maaf sama Yusuf. Mereka tidak melakukan seperti itu, malah Yusuf yang mendatangi mereka terlebih dahulu. Dan saudara-saudara Yusuf ini sadar, mereka itu sebenarnya sadar akan kesalahan mereka sama hidupnya Yusuf dulu. Waktu Yusuf belum memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf, jadi maksudnya waktu saudara-saudara Yusuf datang untuk membeli bahan makanan sama Yusuf sebagai penguasa Mesir, tapi mereka masih belum kenal Yusuf sebagai saudara mereka. Mereka cuma tahu itu adalah penguasa Mesir. Mereka sudah terintimidasi. Coba saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, mereka itu sudah terintimidasi dan mereka sudah berpikir kalau mereka itu sedang menghadapi karma karena perbuatan mereka dulu sama hidupnya Yusuf. Mereka sadar. Kita kalau cuma sekedar sadar akan kesalahan kita itu gak cukup. Kita harus benar-benar menghadapi kesalahan kita dan juga konsekuensinya. Kalau kita sudah berbuat salah ya jelas harus ada konsekuensinya. Kalau kita tahu kita salah ya kita harus maju minta maaf. Bukannya sembunyi di belakang orang lain atau memakai berbagai macam alasan, excuses untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri. Ya aku salah tapi aku gak mau dihukum, loh kok enak gitu. Kalau salah ya harus tetap dihukum dan harus menghadapi konsekuensi yang ada. Tapi jangan takut kalau kita memang sudah tahu dan sadar akan kesalahan kita sudah menyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita kok untuk menghadapi konsekuensinya kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita karena Tuhan adalah Tuhan, bukan manusia seperti kita. Kita tidak boleh menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang terus bergantung kepada perasaan bersalah. Sampai perasaan bersalah itu berlebih-lebihan sampai akhirnya yang tadi di ayat yang
16 itu dia berkata, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan kalau suruh mengampuni kesalahan, dan juga bahkan sampai di ayat ke-18 mereka itu rela datang mau jadi budaknya Yusuf. Malah Yusuf ini malah seperti didewakan atau dituhankan sama mereka. Kadang-kadang kita seperti itu ya, kalau kita terlalu merasa bersalah atau perasaan kita nggak enak banget sama seseorang karena kita sudah pernah buat salah yang fatal dalam kehidupan mereka, kita tuh jadi takut banget sama dia. Ya nggak sih? Padahal sebenarnya rasa takut yang berlebihan kepada manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malah mereka jadi seperti Tuhannya kita, malah kita tunduk sama mereka. Padahal sebenarnya bagian yang harus kita lakukan seandainya kalau saudara pernah berbuat salah, entah itu sengaja atau tidak sengaja dalam kehidupan orang, dan Anda sadar kalau Anda sudah berbuat salah, ya tinggal datang kepada orang itu dan minta maaf dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Minta maaf dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada orang itu dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kemudian datang kepada Tuhan, minta maaf sama Tuhan, mengaku semua kesalahan. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Jadi tidak boleh menyembunyikan satu kesalahan pun. Bahkan Tuhan tuh sebenarnya tahu semua kesalahan kita. Kita nggak usah ngomong pun Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau kita mengaku dengan mulut kita sendiri. Mengaku dan merendahkan hati dan diri kita kalau kita udah salah. Entah kita salah sama orang lain, sama diri sendiri, atau sama Tuhan. Kita harus mau mengaku di hadapan Tuhan. Setelah kita mengaku dosa kita bertobat. Dan kita tidak berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu namanya pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Kalau dulu saya suka selingkuh dan saya sadar saya pernah selingkuh. Dan selingkuh itu buruk. Menghancurkan hidup saya. Dan juga menghancurkan hidup pasangan saya dan keluarga rumah tangga saya. Jadi kedepannya saya tidak boleh selingkuh lagi. Tidak akan mau selingkuh lagi, tapi saya mengaku di hadapan Tuhan, saya pernah selingkuh dan saya berdosa dan saya salah. Saya tahu saya harus menghadapi konsekuensi saya dan hukuman yang harus saya hadapi. Seharusnya itu yang anak Tuhan harus lakukan, menjadi pemberani, bukan pengecut. Maju dan nyatakan kesalahan di hadapan orang tersebut dan juga di hadapan Tuhan. Kita harus berpegang teguh pada satu firman ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah kita ini adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang harusnya kita pegang teguh, bukan perasaan bersalah. Karena firman Tuhan udah jelas banget tuh dikatakan, kalau kita udah mengaku dosa yang kita, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa dan kesalahan kita. Terus kenapa kita masih terus merasa bersalah, kita masih terus curiga sama orang, kita masih merasa takut, dihantui perasaan bersalah, dihantui perasaan yang macam-macam, yang gak jelas, yang membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan, merasa gak layak untuk datang ke hadirat Tuhan, merasa gak layak pelayanan, terus juga gak mau ketemu orang yang pernah kita perlakukan jahat, pada kita sudah minta maaf, kita udah ngaku dosa, kita udah bertobat. Kenapa kita masih terus berpegang kepada perasaan yang membuat kita semakin hari semakin terjerumus? Seharusnya kita itu bisa memilih, karena kita kan orang dewasa, kita bisa berpikir kan, kita bisa berpikir dengan logika. Misalnya nih, saya tahu makanan goreng-gorengan terus setiap hari itu berbahaya bagi kesehatan saya. Nanti bisa kolesterol, nanti bisa sakit jantung dan lain sebagainya. Jadi harus saya batasi. Ya kan bisa ngerti secara logika seperti itu. Ini juga sama. Pilihannya di tangan kita, di tangan Anda. Apakah Anda mau berpegang kepada firman Tuhan tadi atau berpegang kepada perasaan yang gak jelas? Yang hari ini bisa nanti sedih, nanti besok tiba-tiba seneng, nanti besoknya lagi tiba-tiba marah. Karena perasaan manusia itu tidak bisa dijadikan patokan. Gampang berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan di situasi sekitar kita. Sedangkan firman Tuhan itu iya dan amin. Itu yang harusnya menjadi pedoman dan juga patokan kehidupannya kita, anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sudah lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, ya udah berarti kita harusnya sudah bebas dari perasaan bersalah. Kalau misalnya orang yang kita
perlakukan salah dan mereka tidak memaafkan kita, mereka masih terus mengungkit-ungkit kesalahan kita, yaitu itu urusannya dia dengan Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan, sudah bukan urusan kita lagi. Kita sudah lakukan bagiannya kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita udah benar-benar menyesal, harusnya kita sudah bisa serahkan perasaan bersalah, perasaan curiga, takut dan lain sebagainya itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil dan Tuhan buang dan Tuhan gantikan dengan perasaan damai, sejahtera, perasaan sukacita, perasaan tenang dalam hatinya kita. Maka dari itu kuncinya, supaya kita itu bisa gampang move on, supaya kita berdamai dengan masa lalu kita dan dengan diri kita sendiri, dengan kesalahan-kesalahan kita, kebodohan-kebodohan kita dulu, supaya hidup kita sekarang dan masa depan itu tidak menjadi kacau gara-gara kesalahan masa lalu, kita datang ke Tuhan. Kita minta tolong Tuhan, karena kalau kita sendiri yang ngomong, ya wes lah, ya sudahlah, ya sudahlah. Itu tidak bisa membuat kita benar-benar move on. Itu cuma perkataan doang. Sedangkan hati kita itu tetap akan berkecimpung dan tetap akan bulet aja sendiri dengan perasaan bersalah. Kita harus bawa itu ke Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa mengubahkan perasaan bersalah itu. Begitu. Jadi kita tidak boleh menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang terus bulet aja hidupnya mereka dengan rasa takut dan curiga terhadap Yusuf. Bahkan Yusuf pun di ayat yang ke-17, yang kalimat terakhir, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Waktu dia tahu bahwa saudara-saudaranya Yusuf itu masih menaruh curiga, maksudnya berpikir bahwa Yusuf itu bakal balas dendam sama mereka. Yusuf itu shock. Karena dia dari awal tuh sudah dengan tulus mengampuni saudara-saudaranya. Dengan sungguh-sungguh dia udah melepaskan pengampunan dan mengasihi saudara-saudaranya, menganggap seperti tidak ada apa-apa. Itu baru namanya benar-benar pengampunan. Bukan yang, iya aku ampuni, tapi tidak lama besok ngomong lagi sama orang lain. Kamu tahu enggak, dulu dia tuh gini, aku tahu, dulu tapi aku udah mengampuni kok. Mengampuni itu tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan lagi. Mengampuni itu sudah seperti benar-benar menghapuskan kesalahan orang lain itu, seperti orang itu sudah tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam kehidupannya kita. Dan kita sudah bisa memperlakukan dia seperti, misalnya kalau dia adalah saudara kita atau dia adalah sahabat kita, ya sudah kita akan bisa berteman seperti biasa lagi, atau kita tetap bisa menganggap dia sebagai saudara kita. Walaupun mungkin awal-awalnya masih ada perasaan-perasaan aneh atau nggak enak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saat kita terus bersekutu dengan Tuhan, saat kasihnya Tuhan terus mengalir dalam hati kita, itu pasti akan bisa menetralisir hatinya kita. Untuk tidak kepahitan sama orang yang udah jahat sama kita. Itu semua bagiannya Tuhan, bagiannya kita itu taat. Seperti Yusuf, dia itu taat. Dan dia, ini tadi kan ya, dia menangis, dia shock. Kok bisa saudara-saudaranya masih berpikir demikian? Kok bisa mereka itu kok malah belum move on gitu loh. Malah korbannya, tanda kutip nih korbannya, ini malah lebih gampang move on daripada pelaku. Maka dari itu saudara-saudara, kalau belum terlanjur, kalau kita belum pernah melakukan kejahatan atau menabur kejahatan dalam hidup orang, jangan sampai kita melakukan atau menabur kejahatan dalam hidup orang lain, walaupun mungkin orang itu pantas mendapatkannya, walaupun mungkin alasannya orang itu yang duluan jahat sama kita, terus kita mau balas dia dengan kejahatan juga, walaupun mereka pantas mendapatkannya, lebih baik jangan dilakukan. Karena kita harus ingat seperti yang Yusuf katakan di ayat yang 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini kan pengganti Allah. Dia langsung ngomong, emang aku ini Allah? Emang aku berhak untuk menghukum kalian? Emang aku berhak untuk membalas kejahatan kalian? Yusuf tahu di posisi mana dia berada. Dia bukan Allah, dia cuma manusia. Dia hambanya Allah. Kita harus ingat satu ayat ini, Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ini katanya Allah sendiri loh ya, Allah loh ya yang bilang bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan sendiri.
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yusuf sangat tahu dan sangat sadar bahwa dia bukan Allah. Dan dia hanyalah hamba Allah. Dan Allah adalah Allah. Dan yang berhak untuk membalas kejahatannya si saudara-saudaranya itu Allah. Bukannya dia. Tugasnya dia adalah mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya ini. Dia melakukan bagiannya dia dan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Ya, kita juga harusnya seperti itu. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, kalau ada musuh, kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu bagiannya kita. Apakah kita nanti bisa atau tidak, itu nanti Tuhan, bagiannya Tuhan yang akan memampukan kita. Bukan bagiannya kita, bukan dengan kuat dan gagahnya kita. Kita harus ingat bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan sampai kita menyerobot haknya Tuhan. Itu namanya yang lama. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita belum membalas kejahatan orang lain yang sudah jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Itu yang firman Tuhan katakan, ya kan? Ya, kita cuma hanya taat sama firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Kenapa kita harus taat? Padahal itu susah. Lebih gampang membalas dengan kejahatan daripada dengan kebaikan. Karena pada saat kita membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan juga, kita nanti akan menjadi seperti saudara-saudaranya Yusuf yang akan dihantui dengan perasaan bersalah. Lebih baik kita taat saja sama kebenaran firman Tuhan. Kalau saat kita taat sama kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera itu akan mengalir dalam hati kita. Sekarang pilihan Anda mau hidup damai, hatinya damai, atau hatinya mau terus merasa bersalah. Nah, itu pilihan Anda. Kita harus meneladani Yusuf yang tahu diri dan yang fokusnya itu hanya kepada firman Tuhan, perkenanan Tuhan, fokusnya pokoknya sama Tuhan aja. Tuhan dan rencananya Tuhan. Dia fokus sama tujuan ilahi Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak lihat kenyataan hidupnya yang nggak enak. Dia tidak melihat kenyataan saudara-saudaranya mengkhianati dan menjual dia. Dia tidak fokus sama kesalahan saudara-saudaranya. Dia fokusnya hanya sama Tuhan. Tuhan dan tujuan ilahi Tuhan dalam hidupnya. Titik. Tidak ada embel-embel apapun. Bahkan dia tidak fokus sama dirinya sendiri. Dia tidak fokus sama rasa sakitnya. Tidak mungkin Yusuf nggak sakit. Tidak mungkin Yusuf tidak kecewa. Tidak mungkin Yusuf tidak marah. Dia juga tetap manusia. Dia pasti marah, dia pasti kecewa, dia pasti putus asa, dia pasti sedih. Apalagi dia sendirian. Di Mesir, dijual, masuk penjara lagi, difitnah lagi. Hal-hal seperti itu. Tapi dia tidak mau fokus sama itu. Kita punya pilihan sebenarnya. Mau fokus sama yang mana? Kalau kita ini sebenarnya cerdas dan pinter, ya kita mending fokus sama firman Tuhan lah. Daripada fokus sama sesuatu yang akan semakin menjerumuskan kita. Ya kan? Masa kita mau membiarkan hidup kita semakin hari semakin gak enak? Kalau kita tahu perasaan bersalah itu membuat kita semakin gak enak, ya ngapain kita terus gandolan sama perasaan bersalah? Kalau kita tahu perasaan benci dan perasaan dendam itu membuat kita semakin hari semakin sakit atau semakin hari semakin hidupnya berantakan, ya ngapain kita gandolin perasaan itu terus? Ya lepaskan dong, keserahkan kepada Tuhan, fokus sama Tuhan, cari wajah Tuhan. Pada saat kita fokus dan mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan dan hadirat Tuhan itu akan turun dan juga mengikuti itu kasihnya juga, damai sejahteranya juga, perkenanan, terus apalagi kemuliaan, kasih dan semua karakter-karakter Tuhan itu akan mengalir juga, ikut-ikut mengalir gitu loh. Jadi kita ketularan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita akan diubahkan menjadi seperti Tuhan, semakin gampang kita untuk taat sama firman-Nya Tuhan, sama kehendaknya Tuhan. Selain itu, di ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, ayat yang kalimat sebelumnya dulu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Memang benar sih,
orang lain itu berusaha menghancurkan hidupku. Memang benar kamu itu jahat sama aku. Memang benar iblis itu berusaha untuk menghancurkan masa depanku. Aku sudah berusaha untuk berdiri teguh, tapi ada aja yang berusaha untuk membuat aku jatuh. Emang benar, ada kebenaran itu terpampang di depan matanya kita. Dengan sangat jelas, iya hidup kita berantakan gara-gara orang itu. Iya aku sudah melakukan kesalahan fatal sama orang itu. Sudah sangat jelas sekali itu di depan mata kita. Tetapi ada kebenaran lainnya yang harusnya menjadi pegangan kita, yaitu di ayat yang selanjutnya, di kalimat selanjutnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Seperti yang tadi saya sudah bilang, Yusuf tidak fokus sama kesalahan saudara-saudaranya. Dia fokus sama tujuan ilahinya Tuhan yang mau Tuhan adakan, yang mau Tuhan buat dalam kehidupan Yusuf lewat proses yang tidak enak itu tadi. Yusuf percaya Allah itu berkuasa dan Allah itu berdaulat untuk mengubah semua yang buruk menjadi hebat, wow, luar biasa. Yusuf percaya itu. Yusuf berpegang kepada kebenaran itu. Dia fokus percaya sama Tuhan dengan sepenuh hatinya. Harusnya Anda dan saya juga begitu. Apalagi kita sudah punya ayat ini. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja. Dia terus bekerja. Kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu. Di sini tidak dikatakan cuma dalam memori indah atau cuma dalam kejadian-kejadian manis. Tuhan bilang, aku turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan kehancuran hidupmu pun aku bekerja dalam situ. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan loh Tuhan ngomong. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Rencana Allah. Selama kita hidup dalam poros rencana Allah, tidak ada satupun kuasa atau orang yang bisa menghancurkan hidup kita. Amin. Yes, amin. Firman Tuhan yang ngomong sendiri. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan kejahatan. Kebaikan. Kebaikan untuk hidup kita dalam segala sesuatu. Mau hidup kita hancur saat ini, kita bangkrut pun gara-gara uang kita digondol sama sahabat kita misalnya. Atau hidup rumah tangga ini hancur gara-gara pasangan selingkuh, lari sama wewe gombel. Atau pasangan selingkuh sama pria lain. Atau bagaimana, atau anak kita hancur karena narkoba. Atau karena kita sendiri yang salah mendidik. Atau apapun itu yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Ada di titik terendah, sangat rendah, minus pun sekaligus. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana besar Allah dalam hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Gak bisa dengar suaranya. Itu yang harus kita ingat. Apakah kita ada dalam poros kehendak perkenanan rencana Allah? Kalau iya, ya ngapain kita bingung, ngapain kita takut, ngapain kita putus asa. Ngapain kita harus gandolan sama perasaan marah dan kecewa sama orang lain yang sudah menyakiti kita. Yang udah menghancurkan hidup kita. Yang ada kita malah semakin hancur. Yang ngapain kita menghancurkan diri kita sendiri, ya kan? Lebih baik kita memilih pengampunan yang membuat hati kita lebih lega. Dan orang itu terserah urusan dia dengan Tuhan nantinya. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia yang akan menghakimi. Bukan Anda, bukan saya. Itu yang harus kita ingat. Baik-baik. Coba Anda bayangkan begini. Yusuf nih ya. Kalau seandainya dia ini tidak menceritakan mimpi-mimpinya itu ke saudara-saudaranya. Dan kalau saudara-saudaranya ini tidak iri hati dan semakin benci sama Yusuf gara-gara Yusuf cerita tentang mimpinya itu.
Yusuf tidak mungkin dijual sebagai budak ke Mesir. Kalau dia tidak dijual sebagai budak ke Mesir, dia tidak mungkin jadi budaknya Potifar. Kalau dia tidak menjadi budak atau anak buahnya Potifar, dia tidak mungkin difitnah oleh istri Potifar. Kalau dia tidak difitnah oleh istri Potifar, dia tidak mungkin masuk penjara. Kalau dia tidak masuk penjara, tidak mungkin dia ketemu juru minuman dan juru rotinya Raja Firaun. Kalau dia tidak ketemu sama juru minuman dan juru roti, tidak mungkin dia mengartikan mimpinya mereka. Kalau Yusuf tidak mengartikan mimpinya juru minuman dan juru roti, Yusuf juga tidak akan mengartikan mimpinya Firaun. Terus lanjut, kalau Yusuf tidak mengartikan mimpinya Firaun, Yusuf tidak mungkin menjadi penguasa Mesir yang kedua setelah Firaun. Kalau Yusuf tidak menjadi penguasa Mesir yang kedua setelah Firaun, Yusuf tidak mungkin menghandle masalah bencana kelaparan yang ada di Mesir dan seluruh dunia. Kalau seandainya Yusuf tidak menghandle masalah bencana kelaparan ini, nanti keluarga-keluarganya Yusuf yang ada di tanah Kanaan, keluarganya Yakub itu tidak akan datang ke Mesir untuk beli makanan yang udah di-spare atau disediakan sama si Yusuf. Dan kalau keluarga Yakub, keluarga Yusuf ini tidak beli makanan dan gak punya makanan dan mati kelaparan, tidak akan ada suku Yehuda. Kalau tidak ada suku Yehuda, berarti tidak ada keturunan Yesus. Kalau tidak ada keturunan Yesus, berarti tidak ada Yesus datang sebagai manusia untuk mati di kayu salib, menebus dosa Anda, menebus dosa saya. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib untuk menebus Anda dan saya tidak ada di tempat ini sekarang mendengarkan firman ini. Kita semua akan mati binasa dalam dosa. Lihat rencana Tuhan yang begitu wow. Pernah kepikiran sampai situ enggak? Pada Yusuf Yusuf tidak akan tahu. Yusuf tidak tahu kalau sebenarnya Yusuf itu cuma bilang kalau Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tapi Yusuf tidak pernah tahu kalau dari keluarganya nanti itu akan ada keturunan Mesias yang akan menyelamatkan semua umat manusia dari dosa dan dari hukuman dosa, yaitu maut. Yusuf tidak pernah tahu itu, tapi Yusuf tahu bahwa Allah punya rencana yang besar. Anda dan saya tidak akan pernah tahu rencana Allah ke depannya akan jadi seperti apa. Kenapa Allah izinkan Anda bangkrut? Kenapa Allah izinkan Anda sakit? Kenapa Allah izinkan pasangan Anda selingkuh? Kenapa Anda izinkan Anda kehilangan orang yang Anda kasihi? Kenapa Anda izinkan segala macam bencana dan hidup yang hancur itu terjadi dalam hidup Anda? Anda tidak tahu sekarang, tapi Anda akan tahu nanti kalau Anda percaya sama Tuhan dan janjinya. Tergantung Anda sekarang. Anda mau percaya sama janji Tuhan, mau berpegang sama firman Tuhan, mau fokusnya, lihatnya itu ke Tuhan dan tujuan ilahi Tuhan di balik semua badai di depan mata ini loh. Yang di depan mata ini gak usah dilihat, usir. Yang kita lihat adalah janji Tuhan, yang memang gak kelihatan. Karena orang benar itu hidup bukan oleh karena kenyataan yang ada di depan mata. Orang benar hidup oleh karena iman. Iman akan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Tidak ada yang bisa menggagalkan janjinya Tuhan. Tuhan bilang A ya A yang jadi. Tuhan bilang kamu akan menjadi orang hebat, kamu akan jadi orang hebat. Walaupun sekarang Anda bukan orang hebat. Semuanya tergantung hati Anda dan saya. Mana yang mau kita percaya? Yang mana yang mau kita pegang teguh? Kebenaran ada dua. Kebenaran yang menghancurkan atau kebenaran yang menghidupkan.
Mana yang Anda mau pilih gitu. Kalau Yusuf dia pilih kebenaran yang terus menghidupkan dan memajukan dia semakin kuat di dalam Tuhan, imannya semakin dikuatkan dalam Tuhan walaupun dia hidupnya harus semakin hari semakin kayak ya pengen putus asa rasanya gitu, tapi dia tidak pernah putus asa karena dia fokusnya hanya kepada Tuhan. Jadi sekarang pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda mau terus bergantung kepada perasaan bersalah, perasaan-perasaan manusia yang terus membuat terombang-ambing. Kalau misalnya kita hidup dalam perasaan kita ini loh sebagai manusia, apalagi wanita ya, hari ini nanti pagi ini sedih, nanti agak siang marah, nanti agak sore seneng, apalagi kalau mau PMS. Cewek-cewek itu biasanya, ibu-ibu juga kadang-kadang. Perasaan manusia itu biasanya selalu berubah-ubah karena situasi kondisi sekitar kita juga berubah-ubah. Jadi tidak bisa menjadi patokan. Kalau kita hidup berdasarkan perasaan, ya kita akan seperti orang yang ada di atas kapal yang cuma diombang-ambingkan angin, ke kanan, ke kiri, terus ombang-ambingkan sama ombak, mau kemana, gak ada tujuannya, gak jelas. Tapi kalau firman Tuhan menjadi patokan hidupnya kita, udah jelas kita akan naik bukan turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Walaupun kita dulu pernah melakukan kesalahan fatal sefatal apapun, dosa kita mau merah seperti kain kirmizi, mau merah seperti kain kesumba, Tuhan pasti bisa membuat putih kembali seperti salju dan bulu domba. Ada tuh firmannya di Alkitab. Sekalipun dosaku merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih kembali seperti bulu domba. Kalau saya percaya sama janji Tuhan itu. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah berkata bohong. Jadi saya memegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan, dan tidak mau percaya sama omongan orang atau intimidasi iblis atau perasaan atau hati nurani yang gak jelas itu. Saya tutup telinga, saya hanya akan mengisi pikiran dan hati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hanya ini saja satu-satunya pusat hidup saya, dan hanya ini yang akan saya percayai seumur hidup saya. Dan saya harap Anda juga melakukan hal yang sama. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang benar-benar membuka pikiran kami dan hati kami Tuhan. Kami mungkin telah melakukan dosa yang sangat fatal di masa lalu. Mungkin kami telah menabur kejahatan dalam kehidupan orang lain. Atau mungkin ada orang lain yang telah menghancurkan kehidupan kami. Tapi kami mau fokus hanya kepada Tuhan dan tujuan ilahi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau melihat dengan mata iman kami bahwa Tuhan punya rencana yang sungguh indah dan besar dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan maju ke depan menuju ke panggilan sorgawi-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menoleh ke belakang dan kami tidak mau menjadikan masa lalu yang buruk itu menjadi patokan hidup kami. Kami mau firman-Mu yang menjadi patokan hidup kami, dan kami mau perasaan bersalah kami atau perasaan dendam, marah, sedih, kecewa digantikan dengan perasaan sukacita dan damai sejahtera dan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan, dan kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu, dan karena hanya tinggal diam dalam hadirat-Mu terletak kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin.